Selamat malam, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7, pada malam hari ini kami akan menyampaikan materi tentang manajemen pemasaran hotel. Kelompok kami ada berempat, namun ada satu yang berhalangan karena sakit. Sebelumnya perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Komang Sugastini. Untuk materi pertama akan dilanjutkan atau disampaikan oleh Nadia. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nadia Devi Maitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pemasaran hotel. Yang pertama yaitu pemasaran merupakan sebuah sistem keseluruhan dari beberapa kegiatan usaha mempunyai tujuan untuk menentukan harga, merencanakan, mendistribusikan barang atau jasa, dan mempromosikan barang atau jasa yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen ataupun calon konsumen. Kemudian, pemasaran hotel adalah ilmu yang bertujuan agar tamu merasa senang sejak tiba di hotel dan melakukan kegiatan sehingga akhirnya dapat memperoleh keuntungan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hotel menurut Ensora pada tahun 2015. Yang pertama, yaitu ada lokasi. Yang kedua, ada tarif kamar. Yang ketiga, jenis tipe tamu. Yang keempat, lama tamu menginap. Yang kelima, ada desain dan struktur. Yang keenam, ada tarif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ada lama bukanya hotel dalam setahun. Selanjutnya yaitu filosofi atau konsep pemasaran. Menurut Basu Swasta dan Hani Handoko dalam artikel Bunga Ardiansyah tahun 2000 halaman 6, yaitu konsep pemasaran adalah filosofi bisnis yang menyatakan bahwa memuaskan kebutuhan konsumen adalah persyaratan ekonomi dan sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen harus mengembangkan kebijakan mengenai produk, harga, promosi, dan distribusi yang sesuai dengan kondisi target konsumen. Dalam pemasaran ada 6 konsep yang menjadi dasar untuk menerapkan kegiatan pemasaran suatu organisasi, yaitu yang pertama ada konsep produksi, yang kedua ada konsep produk, yang ketiga ada konsep penjualan, yang keempat ada konsep pemasaran, yang kelima yaitu ada konsep pemasaran sosial, dan yang terakhir yaitu ada konsep pemasaran global. Selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai materi analisis organisasi yang terkait dengan sales dan marketing hotel. Dalam industri perhotelan, bidang pemasaran ini boleh dikatakan masih merupakan suatu hal yang relatif muda usianya bila dibandingkan dengan industri lainnya. Bagian yang melaksanakan penjualan dan pemasaran kemudian disebut dengan sales dan marketing departemen. Selanjutnya yaitu adapun fungsi dari seorang sales adalah yang pertama untuk memotivasi calon pelanggan agar ia bertindak dengan suatu cara yang dikehendaki olehnya, yaitu membeli. Yang kedua, dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk yang ditawarkan ataupun dijual. Yang ketiga, dapat meyakinkan atas manfaat atau kelebihan produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya itu dapat meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan. Selanjutnya itu tentang analisis marketing hotel. Dibedakan menjadi 3, yaitu internal marketing, external marketing, dan strategi pemasaran interaktif. Yang pertama, internal marketing, di mana strategi pemasaran hotel dan penginapan internal marketing adalah dengan membina karyawan hotel agar mereka meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, ramah, sopan, santun, serta jujur melayani tamu sehingga menimbulkan kesan memasukkan bagi tamu. Selanjutnya yang kedua, external marketing, yaitu strategi pemasaran hotel dengan meletakkan tugas manajemen mencari pelanggan dengan mengarahkan promosi, pembinaan calon pelanggan, juga menetapkan segala bentuk teknik menarik calon pelanggan. Selanjutnya strategi pemasaran interaktif, di mana ini merupakan keahlian karyawan dalam melayani konsumen. Konsumen hotel biasanya kelompok masyarakat terdidik yang harus memperoleh layanan spesial, cepat dan akurat sehingga tidak membuat tamu itu merasa kesal dengan layanan lambat dan tidak mengerti kebutuhan pelanggan. Konsumen membeli jasanya dalam jangka pendek, dipengaruhi oleh rasa emosional sehingga perlu pihak produsen jasa atau melihara
lingkungan fisik, strategi harga, promosi, komunikasi dengan calon dan pelanggan. Jasa hotel lebih menekankan pada citra banyak variasi, selebaran distribusi. Jika dalam pemasaran biasanya kita mengenal usaha pemasaran dengan menggunakan 4P tradisional, kemudian ditambah dengan P, 3P untuk pemasaran jasa atau dikenal dengan bauran pemasaran 7P, maka menurut Morrison dalam Wadio dalam strategi pemasaran hotel dikenal 8P marketing mix, yaitu produk, partnership, people, packaging, programming, place, promotion, dan pricing. Produk yang ditawarkan oleh sebuah hotel beraneka ragam, antara lain memiliki core benefit yang berdasar yaitu jasa penginapan dengan menyediakan kamar. Selanjutnya yaitu partnership adalah jalinan kerjasama yang dibuat oleh pihak hotel dengan kelompok lain seperti kelompok kesenian, hiburan, dan pertunjukan lainnya. Selanjutnya itu people. Dalam industri perhotelan menjadi dua kelompok, yaitu ada guest atau pelanggan dan host, yaitu orang yang bekerja di hotel. Selanjutnya itu packaging, di mana mengemas berbagai macam produk dalam suatu harga yang bisa lebih murah dibandingkan dengan harga satuan. Selanjutnya itu programming, berhubungan dengan adanya aktivitas khusus atau event berhubungan, mengingat sebagai besar packaging terdiri atas programming. Selanjutnya itu place adalah sistem penyampaian jasa melalui suatu distribusi langsung atau tidak langsung melalui agen-agen perjalanan dan perusahaan traveling. Selanjutnya itu promotion, di mana berkaitan dengan mengomunikasikan jasa hotel dan penginapan yang ditawarkan melalui berbagai teknik promosi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pricing, di mana adalah teknik penetapan harga hotel dan penginapan yang bervariasi sesuai dengan kondisi kamar dan waktu. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang tujuan pemasaran hotel. Tujuan pemasaran tetap berfokus pada 6 hal yang harus diimplementasikan dalam beberapa fungsi dan teknik pemasaran. Adapun 6 tujuan pemasaran tersebut adalah sebagai berikut. Tujuan utama yang perlu dicapai oleh bagian pemasaran adalah memiliki pemahaman yang dalam mengenai pasar dan konsumen yang menjadi target potensial, memahami peta persaingan, memahami kebutuhan, selera dan keinginan pasar, memahami tren-tren yang muncul, serta memahami kondisi dari pasar termasuk di dalamnya daya beli, keterbatasan, dan ketertarikan yang dapat mempengaruhi keputusan dalam membeli. Yang kedua, yaitu membentuk produk yang sesuai dengan pasar. Penting bagi sebuah perusahaan untuk bisa menciptakan produk yang memang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, seolah produk memang diciptakan untuk konsumen itu sendiri. Dan saja ini adalah hasil kesinambungan dari tujuan pemasaran pertama, yaitu memahami pasar. Dari pemahaman pasar itulah kemudian pemasaran perlu membantu perusahaan dan bagian perencanaan produk serta bagian produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan hasil riset yang didapat. Yang ketiga itu membangun popularitas positif untuk produk. Tujuan utama dari promosi adalah mendorong produk untuk dikenal dan populer di pasar. Bila produk sudah populer, maka dengan sendirinya mendorong pasar untuk tergerak membeli. Cara mendongkrak popularitas bisa dengan berbagai cara. Meski cara terklasik adalah dengan memasangkan iklan, tetapi metode pembuatan konten, mengadakan event khusus yang bisa mendekatkan produk dengan pasar yang menjadi bidikan utama bisa pula menjadi pilihan. Selanjutnya itu mencapai citra yang dibentuk. Pencitraan memang merupakan suatu tujuan pemasaran yang sangat penting dilakukan. Produk perawatan wajah harus mencitrakan kecantikan, produk susu harus mencitrakan kesehatan tubuh kembang anak, produk elektronik perlu mencitrakan kesan teknologi tercanggih dan tahan lama. Pencitraan bisa dibentuk dengan menggunakan tokoh idola sebagai brand image, bisa pula dengan mengadakan propaganda melalui event, iklan, apapun konten. Kadang pencitraan juga bisa dimaksimalkan dengan pelayanan pasca penjualan yang optimal. Selanjutnya itu penjualan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa penjualan adalah target utama dari tujuan pemasaran. Setiap bagian dari pemasukan pemasaran bergerak bersama demi bisa meningkatkan tingkat penjualan perusahaan. Jadi jelas penjualan adalah salah satu tujuan utama dalam proses pemasaran. Yang terakhir yaitu kepuasan konsumen.
Tujuan pemasaran yang terakhir adalah kepuasan. Penjualan yang terjadi hanya akan menjadi keuntungan sesaat bila tidak terjadi kepuasan. Artinya, untuk setiap penjualan yang terjadi, diharapkan ada feedback yang bisa menjadi nilai lebih dari penjualan. Baik itu testimoni yang bisa berimbas mendorong penjualan dari konsumen yang lain atau setidaknya pembeli kembali dari konsumen yang sama. Pencapaian tertinggi dari pemasaran adalah ketika konsumen sepenuhnya terpuaskan, menjadi setia terhadap produk dan perusahaan, dan memilih untuk tidak berpindah dari produk perusahaan. Bahkan ketika 1 atau 2 kali mereka mengalami masalah terkait produk yang mereka beli, mereka bukan berhenti menggunakan produk perusahaan, tetapi memberi kritik dan saran membangun untuk perusahaan. Dari kesetiaan inilah perusahaan bisa mendapatkan mesin pemasar otomatis yang sukarela mendorong munculnya konsumen baru. Selanjutnya itu tujuan pemasaran hotel. Servis pemasaran hotel selalu terdiri dari beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menarik pelanggan potensial dengan memberikan motivasi agar tertarik untuk memberi produk ataupun jasa. Nah, produk dan jasa hotel mulai dinikmati pada saat mereka membuat tamu check-in dan pendaftaran. Selanjutnya, ketika tamu tinggal di kamar, makan dan minum, menikmati hiburan sampai check-out adalah bagian dari produk. Selanjutnya yaitu ada 3 faktor yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pelayanan pemasaran, yaitu pertama, instrumen produk. Produk instrumen dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa, terutama sebagai tamu hotel. Produk yang dijual dalam bentuk paket dengan menyediakan layanan terpadu. Selanjutnya yaitu ada 3 faktor yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pelayanan pemasaran, yaitu pertama, instrumen produk. Produk instrumen dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna jasa, terutama sebagai tamu hotel. Produk yang dijual dalam bentuk paket dengan menyediakan layanan terpadu. Selanjutnya yaitu instrumen distribusi, di mana instrumen ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Mereka tidak harus berurusan langsung dengan perusahaan yang menjual layanan tersebut, tetapi hanya dengan melalui perantara sudah tersedia sebagai tour operator, hotel reservation agent, ataupun kantor perwakilan. Yang terakhir itu instrumen promosi. Adapun instrumen promosi yang dirancang agar calon tamu dapat menyelesaikan dan informasi akurat tentang produk atau jasa untuk dijual. Harus memiliki bahan promosi seperti brosur, poster, atau peta wisata, sehingga dengan memiliki sumber informasi yang mereka dapat mempersiapkan perjalanan dengan baik dan memuaskan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan tentang penerapan e-commerce pada hotel. E-commerce merupakan segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media internet. Bagi para pelaku usaha, terutama di sektor perhotelan, fasilitas ini menjadi sebuah strategi pemasaran dengan menggunakan online travel agent atau OTA, atau bisa disebut juga online travel company atau OTC. E-commerce mempermudah pihak hotel dalam mengembangkan jaringan, mengatur promosi hotel, mengatur harga kamar di internet, dan mempermudah wisatawan untuk melakukan pemesanan hanya dengan melakukan 1 atau 2 klik saja. E-commerce yang dimasukkan di sini adalah platform penyedia jasa travel agent, misalnya Traveloka, Booking.com, Pergi-pergi, dan sebagainya. Kemudian untuk jenis-jenis e-commerce, di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen atau bisa disingkat dengan B2C, yaitu penjualan produk dan layanan ke pembeli perorangan. Yang kedua, e-commerce bisnis ke bisnis atau disebut B2B, yaitu penjualan produk dan layanan antar perusahaan. Yang ketiga, e-commerce konsumen ke konsumen atau C2C, yaitu penjualan produk dan layanan yang melibatkan konsumen dan konsumen. Ada meluangkan waktunya untuk mengunjungi toko untuk mendapatkan informasi tentang produk dan harganya. Yang ketiga, konsumen juga dapat pergi ke toko untuk melihat barang yang akan dibeli dan kemudian melalui internet mencari harga yang paling sesuai. Yang kedua, menurut Adi Nugroho, ada beberapa keuntungan perdagangan elektronik, antara lain yang pertama, keuntungan bagi perusahaan, yang kedua, keuntungan bagi konsumen, dan yang ketiga, keuntungan bagi masyarakat umum. Kelemahan pada e-commerce itu disampaikan menurut Solekan yang dikutip oleh Krido Eko Cahyono.
Dampak negatif perdagangan elektronik pada umumnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, meningkatkan individualisme, yaitu pada perdagangan elektronik, seseorang dapat bertransaksi dan mendapatkan barang atau jasa yang diperlukannya tanpa perlu bertemu dengan siapapun. Yang kedua, terkadang menimbulkan kekecewaan, yaitu apa yang dilihat di layar monitor komputer kadang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata. Dan yang terakhir, tidak manusiawi, yaitu sering sekali orang pergi ke toko dari pusat perbelanjaan atau mall tidak sekedar ingin memuaskan kebutuhannya akan barang-barang atau jasa tertentu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab dalam diskusi kelas online malam ini. Baik, sekian diskusi malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat malam.